Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kita akan kembali ke film Marvel lagi, yang dimana hari ini kami telah merekap alur film Iron Man yang pertama. Penasaran kan? Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pengusaha bernama Tony Stark yang sedang diantar pasukan kompi tentara melewati jalanan di sebuah gurun. Tiba-tiba mobil di depannya terkena bom dan meledak, lalu seluruh pasukan kompi semuanya tewas. Tony pun panik dan berlari menyelamatkan diri, tetapi sayangnya ia terkena rudal hingga terpental. Tony masih sadarkan diri namun dadanya dipenuhi dengan darah. Tony mendapatkan operasi intensif, di dadanya ditempeli sebuah alat. Ketika terbangun Tony ingin beranjak dari tempat tidur, tapi entah mengapa ada kabel-kabel yang menempel pada tubuhnya. Tony membuka perban tersebut dan ia kaget karena dadanya sudah terpasang sebuah benda asing. Tony pun bertanya apa yang terjadi kepada dirinya kepada orang yang di depannya. Dia bernama Yinsen. Ia menjelaskan bahwa di dalam dada Tony terdapat banyak sekali serpihan bom dengan racun palladium di jantungnya. Benda yang ada di dadanya adalah elektrik motor yang disambungkan pada aki mobil dan bisa menimbulkan medan magnet sehingga mampu menarik serpihan bom dan racun palladium menjauh dari jantung Tony. Tiba-tiba muncul sekelompok teroris meminta Tony untuk membuatkan rudal untuk mereka. Awalnya Tony menolak, namun akhirnya ia menyetujuinya. Namun Tony berbohong, dia tidak membuatkan rudal untuk para teroris tetapi malah membuat arc reactor sebagai pengganti elektrik motor yang ada di dadanya sehingga tidak perlu lagi membawa aki bahkaandaya yang dihasilkan jutaan kali lebih kuat dari aki biasa. Ia kemudian menjelaskan kepada Yinsen bahwa ia akan membuat baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, arc reactor Tony sudah terpasang dan mereka berdua pun mulai membangun armor besi yang mereka sebut dengan Mark. Yinsen membantu Tony memasang armor itu. Namun tiba-tiba teroris itu datang mendatangi bangsal. Semua teroris mulai mengepung Tony, namun akhirnya Yinsen mengorbankan diri untuk mengelabui musuhnya. Mark I yang sudah siap akhirnya menghajar semua teroris, tetapi Yinsen yang sudah sekarat tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian Tony terbang dan berhasil menyelamatkan diri. Namun di tengah gurun ia terjatuh, untungnya muncul helikopterik menyelamatkannya. Di dalam konferensi pers Tony mengungkapkan bahwa Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Di dalam pabrik Obadiah menemui Tony, ia menjelaskan bahwa Stark Industries dari awal memang diciptakan untuk menjadi pabrik senjata. Namun Tony membantahnya karena Stark Industries bisa menjual teknologi lain seperti reaktor nuklir. Malam harinya Tony bersama Jarvis menggarap proyek Mark II. Di lain sisi, di sekitar gurun para kelompok teroris mencoba untuk menggali sisa-sisa dari Mark I milik Tony. Kembali ke tempat Tony setelah melakukan percobaan untuk armor barunya. Di saat sedang bekerja, Pepper memberitahu Tony bahwa Obadiah sedang menunggunya di atas. Di sana ia menjelaskan bahwa saham Stark Industries turun drastis dan berharap Tony melakukan sesuatu. Kemudian Tony kembali masuk ke bengkelnya untuk melanjutkan pekerjaannya, hingga akhirnya ia berhasil terbang ke sana kemari. Di markas, para teroris itu mencoba untuk menyusun kembali baju Mark I milik Tony. Di dalam kediamannya Tony mendesain ulang armornya agar bisa bertahan di suhu ekstrim. Keesokan harinya saat sedang mengotak-atik lengan Mark, Tony melihat berita tentang kota Gulmira yang hancur lebur oleh serangan teroris. Setelah selesai mengotak-atik lengan Mark, Tony pun mencobanya dan kemudian memakai Mark secara lengkap, lalu ia langsung terbang menuju Gulmira. Tak berlangsung lama Tony datang dan langsung menghabisi seluruh teroris yang ada di sana. Di lain tempat ternyata Obadiah bertemu dengan kelompok teroris. Kemudian Obadiah meminta teroris itu memperlihatkan serpihan-serpihan armor milik Tony. Lalu ia menyuruh stafnya untuk mempelajari serpihan-serpihan armor itu. Tony yang ada di dalam rumahnya meminta Pepper untuk menghak data Stark Industries. Beberapa saat kemudian Pepper berhasil menemukan bukti bahwa Obadiah dalang di balik semuanya. Tiba-tiba Obadiah datang dan Pepper pun langsung menyembunyikan apa yang sedang ia lakukan. Beberapa saat kemudian di dalam rumah Tony dilumpuhkan oleh Obadiah, dan di sana Obadiah mengaku bahwa dirinya lah yang merencanakan penyekapan Tony di dalam gurun. Dia ingin melenyapkan Tony dan menguasai Stark Industries. Obadiah pun akhirnya mengambil arc reactor dan segera pergi. Pepper yang panik langsung menghubungi Rat. Sedangkan Tony yang sudah pulih berjalan dengan susah payah untuk mengambil arc reactor bekas. Di tempat lain Obadiah memasuki sektor 16 dan memasang arc reactor yang dia dapat dalam tubuh armor raksasa miliknya. Di dalam kediaman Tony, Rat sudah sampai dan membantu Tony untuk bersiap-siap memakai armor lalu pergi menyusul Pepper.
Sementara itu Pepper dan beberapa agen sedang mencari di mana Obadiah. Ternyata Obadiah sudah masuk ke dalam armornya. Tony yang terbang menghubungi Pepper agar pergi dari tempat kejadian. Tiba-tiba Obadiah keluar dari dalam tanah dan bersiap menembak Pepper, tetapi Tony turun dan mereka berdua pun bertarung. Di awal pertempuran Tony sempat dikalahkan, namun kemudian ia memiliki ide untuk membawa Obadiah terbang ke ketinggian maksimum. Armor Obadiah pun membeku dan terjatuh sedangkan armor Tony bisa bertahan. Ternyata Obadiah masih selamat dan kembali menyerang Tony. Tony mencoba untuk bertahan, Tony pun memancing Obadiah untuk mengikutinya. Tepat di saat Arc Reactor raksasa dan di saat itu juga ia menyuruh Pepper untuk menekan tombol penghancur. Akhirnya Obadiah terkena tembakan radiasi dan membuatnya tidak sadarkan diri lalu masuk ke dalam reaktor, lalu tempat itu pun meledak. Keesokan harinya Tony bersiap untuk menghadiri konferensi pers sambil membaca koran yang geger tentang semalam. Seorang agen semalam menyuruh Tony untuk berbohong mengenai kejadian semalam. Namun di dalam konferensi pers Tony malah menyebut bahwa dirinya lah manusia berkostum yang disebut Iron Man, dan film pun berakhir.